Ketum PSSI Iwan Bule ogah mundur dari posisinya ketika dimintai tanggung jawab oleh para netizen. Betul. Jadi Iwan Bule mengatakan kalau yang bertanggung jawab ya panitia pelaksana yang ada di daerah itu. Lo ngapain dia di Jakarta kok bisa ikut tanggung jawab kan begitu. Tapi pernyataan Iwan Bule katanya kenapa dia ogah mundur itu karena dia merasa justru dengan dia masih menjadi ketua PSSI dia akan bertanggung jawab dengan posisinya itu gitu. Jadi kalau dia sudah malah justru mundur berarti dia justru lari dari tanggung jawab, katanya gitu Ted. Oh. Oh. Agak berpikir dikit ya, tunggu dulu ya. Tapi begini, perkembangan dari kasus tragedi di Kanjuruhan sekarang sudah mulai dari babak baru ya. Sudah ada penetapan tersangka dari kepolisian. Sudah ada 6. Dari TNI juga ada. Maksudnya ada beberapa orang yang sudah diselidiki keterlibatannya dalam tragedi itu dari TNI dan kepolisian. Tapi dari kepolisian sudah ada berapa? Ted? Kepolisian ada 6. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka, 3 dari dunia persepak bolaan, 3 lagi dari kepolisian. Dan itu ada yang pertama ada Ahmad Hadian Lukita selaku Dirut PT LIB. Yang kedua adalah Abdul Haris, ketua panitia pelaksana. Ada Suku Sutrisnus, security officer. Kemudian ada Wahyu SS, Kabak Ops Polres Malang. Ada inisial H, Brimob Polda Jatim, TSA, dan TSA Kasat Samapta Polres Malang. Dari 3 polisi itu 2 diantaranya adalah orang yang memerintahkan untuk menembakkan gas air mata ke arah supporter. Jadi yang bertanggung jawab dalam tadi menginstruksikan untuk menembakkan gas air mata yang sehingga menyebabkan kepanikan di tribun penonton, terus kemudian panik untuk keluar, menyelamatkan diri, sehingga timbullah desak-desakan, tumpuk-tumpukan di pintu keluar yang masih pintu keluarnya tertutup, terkunci. Jadi akhirnya menyebabkan para supporter ada yang meninggal. Itu sampai hari ini, ini diakumulasi keseluruhan total korban dari tragedi di Stadion Kanjuruhan itu totalnya ada 704. Di mana ada 131 yang meninggal yang terkonfirmasi terakhir ya. Terus kemudian ada yang 550 luka ringan, 23 lagi luka berat, dan 37 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, dari tragedi ini kalau di dunia ini jadi tragedi terbesar untuk Nomor korban 2. Ya. Untuk keseluruhan korban gitu kan. Korban meninggal Ya. Itu terbesar kedua setelah Peru tahun 64 kalau salah. 64 atau 65 gitu ya. Ya, itu dengan korban 328. Tapi kemudian ini juga terbesar sih kalau di Indonesia ya. Dan pasti akan tercatat. Iya, sampai kapanpun. Karena kan kejadian di Peru aja yang tahun 60-an masih tercatat sampai sekarang. Ini kan jadi catatan hitam ya buat Indonesia. Ternyata Indonesia mencatatkan dirinya. Catatan kelam. Di peringkat nomor 2. Peringkat nomor 2 tentang persepak bolaan, tapi juga ini menyangkut ke semua pihak ya, karena dari kasus Kanjuruhan ini yang tadinya kasus di persepak bolaan menyangkut kepada keamanan, terus menyangkut kepada soal banyak hal lah, soal kebijakan persepak bolaan juga akhirnya menimbulkan hari ini banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh semua pihak lah di pemerintahan terkait bagaimana pelaksanaan persepak bolaan di Indonesia yang lebih bagus, lebih baik, terus kemudian aman juga untuk para penonton, aman untuk para penikmat, aman juga untuk para pemain nih. Iya. Dan kemarin Jokowi juga udah sempat ke sana meninjau lokasi soal tempat di mana tragedi itu terjadi yang memakan korban hingga 131 korban jiwa. Dan nggak tahu nih apakah Pak Jokowi posisinya membela siapa, tapi dalam statement tersebut Pak Jokowi menyoroti soal pintu yang terkunci dan juga tangga yang tajam. Jadi infrastrukturnya ya. Lebih kepada infrastruktur yang disoroti, bukan dan tidak ada menyinggung soal gas air mata. Oh, jadi dia tidak menyebutkan
soal penyebab kepanikan, penyebab kenapa kemudian bisa meninggal, bisa desakan, tapi lebih kepada infrastruktur yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang gitu. Sehingga itu akan dievaluasi besar-besaran soal infrastruktur, dan mungkin pembangunan akan menjadi solusi dari Pak Jokowi lagi. Pasti renovasi, perbaikan, terus kemudian mungkin ada program-program lanjutan ya pasca itu ya. Mungkin evaluasi di semua stadion di seluruh Indonesia gitu kan, sesuai standar FIFA atau tidak. Tapi kalau kata Pak Jokowi memang dari FIFA dia sudah mendapatkan informasi dari FIFA ya, sudah ditelepon mereka presiden FIFA bicara soal tragedi di Kanjuruhan, akan nggak ada sanksi ya? Iya, dari suratnya yang dikirim oleh FIFA katanya sih Indonesia nggak akan menerima sanksi. Cuman masalahnya kok presiden yang gini ya komunikasi sama FIFA ya? Ya, mungkin bertanggung jawab atas tragedi itu. Karena warga Indonesia juga kan yang Ketua PSSI kemana itu? Ketua PSSI kan dia bertanggung jawab di sisi yang lain. Oh gitu. Ya. Iwan boleh bertanggung jawab di sisi yang lain mungkin ya, karena memang saat ini perhatian sedang mengarah ke sana semua gitu. Karena ini jadi insiden buruk. Tadi yang kau bilang kelam, ya kan, ini catatan hitam, catatan kelam Indonesia. Soalnya netizen ini kayaknya sudah muak kalau misalnya Mas baca di kolom komentar setiap ada berita-berita yang membahas soal Kanjuruhan, pasti mereka ini menuntut mundur semua pihak yang punya otoritas, mulai dari ketua PSSI, Kapolri, nyampe Kapolri ya? Nyampe Kapolri semua dicopot. Artinya kan Kapolri itu kan tidak berhasil memberikan edukasi terkait bagaimana penanganannya dan sebagainya. Sehingga mispersepsi, mispemahaman di lapangan sehingga menimbulkan korban jiwa. Mungkin protap keamanan juga, standar pengamanan di stadion juga itu kan bagian dari tanggung jawabnya kepolisian, institusi kepolisian, dan lagi-lagi Kapolri yang kena sasaran. So kayak beberapa kasus terakhir kan Kapolri kena terus. Waduh, ini Kapolri lagi sibuk banget nih. Dan menarik nih, nggak tahu ya apakah ada hubungan atau enggak, Mas. Kemarin di tanggal 5 HUT TNI yang ke-77, Pak Jokowi kedapatan tidak menyalami Kapolri, Pak Listio Sigit. Lewat ya? Padahal Pak Listio sudah gini. Cuman nggak dilewatin begitu saja. Wah, mungkin Pak Jokowi lagi fokus ke yang lain gitu. Oh, jadi berarti dia bukan kecewa atau gimana? Enggak, mungkin lagi nggak fokus yang kepolisian. Jadi fokus ke yang lain. Tapi dia ingat kok nyalamin yang lain. Ya nggak tahu lah soal itu. Mungkin ada rasa itu jadi apa ya? Jadi pengingat lah untuk Kapolri mungkin ya. Bahwa kemudian hari ini institusi kepolisian itu butuh banyak berbenah dari semua pihak, dari kemudian mungkin kelembagaannya sampai kemudian di perilaku dia bersama di masyarakat gitulah, gimana dia bertugas di masyarakat, mengamankan masyarakat gitu, perlu evaluasi kan. Ya, berarti evaluasi revolusi mental ini harus banyak dilakukan oleh semua institusi bahkan di negara ini ya. Betul. Nggak hanya PSSI, nggak hanya kepolisian, tapi semua mulai dari TNI dan sebagainya. Karena memang di Kanjuruhan ini, tragedi Kanjuruhan ini melibatkan semua aspek. Yang tidak hanya yang kita sampaikan tadi, termasuk dari pemerintahan maupun juga dari supporter juga. Perlu banyak berbenah lah supaya tidak terjadi lagi korban seperti ini. Iya, pecinta sepak bola itu bisa aja dan boleh sekali gitu. Tapi kemudian kalau sampai kecintaannya terhadap sepak bola, kecintaan terhadap olahraga di Indonesia itu menimbulkan sampai kehilangan nyawa, itu juga sangat disayangkan kan begitu. Boleh saja kita mendukung, boleh saja kita fanatik terhadap yang kita dukung, yang kita bela, yang kita sukai. Cuman kemudian nyawa itu harganya sangat mahal. Iya. Nggak terbeli gitu. Dan tugas kita hari ini ya mengawal semua prosesnya, jangan sampai ada yang kecolongan, dan dukung pihak-pihak otoritas yang telah dibentuk oleh pemerintah yang ditugaskan untuk menginvestigasi agar kasus ini dapat diusut tuntas dan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus atau tragedi yang serupa yang bahkan menghilangkan jiwa-jiwa anak bangsa.